Selamat siang, Anda kembali lagi menyaksikan Sedang Viral dan kali ini kita akan membahas mengenai DPR yang sudah menetapkan rancangan Undang-Undang KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masuk dalam program legislasi nasional prioritas atau Prolegnas tahun 2025. Dan hal ini menjadi ramai di dunia hukum lantaran berkaitan juga dengan revisi Undang-Undang Kejaksaan, di mana kedua hal ini dinilai memberikan kewenangan yang cukup berlebihan kepada Korps Adiaksa atau Kejaksaan. Dan kalau saya mengutip pernyataan dari Prof. Edi atau Wamenkum, dia menyatakan bahwa filosofi hukum pidana itu jangan sampai aparat penegak hukum bertindak sewenang-wenang karena kewenangannya yang besar. Untuk itu kita akan langsung membahas mengenai hal ini bersama dengan dosen hukum pidana dari UMSIDA. Bergabung bersama saya Pak Rifki dan juga Mas Agus. Mas Bagus maksud saya. Selamat siang Pak Rifki dan Mas Bagus. Siang, Mbak, semua. Oke, selamat Oke, bagaimana? siang. Siap. Bagaimana kabarnya Pak Rifki dan juga Mas Bagus? Alhamdulillah, baik-baik. Siang ini kita akan membahas mengenai, permasalahan ya Pak, bisa dinilai permasalahan karena ini menuai pro dan kontra ya di antara baik akademisi hukum maupun, para praktisi hukum terkait dengan rancangan Undang-Undang KUHP dan juga revisi Undang-Undang Kejaksaan. Oke, mengenai, revisi Undang-Undang Kejaksaan terlebih dahulu ya, Pak. Kemarin mengenai hal ini ditanggapi langsung oleh Jaksa Agung yaitu Dominus Litis, itu adalah norma yang bersifat universal di seluruh dunia. Apakah kita mau lari dari prinsip universal tersebut? Nah, untuk membahas mengenai asas Dominus Litis ini saya ingin terlebih dahulu mengetahui, Pak, seperti apa sih konsep atau asas Dominus Litis ini yang sedang ramai dibicarakan? Mungkin boleh dengan Pak Rifki? Oke, selamat siang ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau kita bicara tentang Dominus Litis, pada dasarnya Dominus Litis itu memang bersifat universal, cuman kita harus melihat konteks Dominus Litis yang dibicarakan dalam RUU Kejaksaan ini maupun RUU KUHP itu harus dikontekskan dengan Indonesia, karena bagaimanapun juga kalau kita bicara tentang sistem hukum, setiap negara pasti punya sistem hukum yang diterapkan masing-masing. Kalau kita bicara tentang dominus litis, apa sih dominus litis itu? Dominus litis itu terkait dengan bagaimana suatu lembaga itu menjadi penguasa dalam proses penanganan perkara, gitu bahasanya gitu ya. Nah, dalam konteks pidana memang secara universal pengendalian terkait dengan penanganan perkara itu ada pada eh, sosok kejaksaan. Cuman yang perlu kita lihat, masing-masing penerapannya di banyak negara itu akan berbeda-beda terkait dengan bagaimana penerapan dominus litis itu sendiri. Jadi kalau kita bicara tentang apakah kejaksaan punya kewenangan untuk menjadi eh, apa namanya itu pengendali dalam proses penanganan perkara punya. Cuman kita harus melihat bahwa pengendalian perkara itu dalam konteks bahwa memang kejaksaan itu punya tanggung jawab untuk memberikan atau membuktikan ya. Jadi dominus litis itu kaitannya dengan tanggung jawab kejaksaan untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan dalam proses penuntutan. Jadi dominus litis itu adalah kewenangan yang diberikan kepada kejaksaan untuk mengkoordinasikan, kalau saya lebih tepatnya kalau di dalam konteks Indonesia harusnya lebih dipahami sebagai mengkoordinasikan daripada mengendalikan. Ya, kalau kita menggunakan bahasa mengendalikan di sini nantinya akan uh, punya konotasi yang berbeda daripada yang dimaksud dalam konteks dominus itu sendiri. Tadi kalau kita bicara berarti dominus litis itu adalah pengendalian perkara. Tapi kalau yang, sedang ramai dibahas itu adalah si, undang-undang ini dinilai memberikan kejaksaan kewenangan bukan hanya untuk mengendalikan perkara dari tahap penuntutan, tapi ditarik lagi dari tahap penyidikan, di mana kalau bisa kita tahu salah satunya saat ini yang berwenang salah satunya adalah Polri, walaupun memang bukan, hanya Polri yang dapat berwenang untuk menyidik. Nah, kira-kira, dikaitkan juga dengan KUHP yang saat ini berlaku atau hukum acara pidana, di mana kalau, boleh dikoreksi ya Pak, Ya. KUHP yang sekarang berlaku itu kan prinsip, diferensiasi fungsional. Ada pembagian, wewenang ya antara baik penyidik dari kepolisian maupun PNS lain dan juga kejaksaan sebagai, penuntut umum. Nah, terkait dengan hal ini, boleh dijelaskan Pak bagaimana keterkaitan antara tadi asas dominus litis dan juga RUU dari kejaksaan yang saat ini dinilai mengambil tupoksi dari Polri sebagai penyidik, Pak. Oke.
Kalau kita bicara tentang pengendalian tadi ya, Mbak, makanya terus kemudian kita harus melihat konteksnya. Ketika kita bicara tentang dominus litis itu harus melihat konteks keindonesiaan kita. Bagaimana sistem hukum di Indonesia dibangun dan bagaimana problem-problem yang muncul dalam pembangunan sistem hukum kita, khususnya terkait dengan sistem penegakan hukum pidana ya. Karena bagaimanapun juga kalau kita bicara tentang munculnya RUU Kejaksaan, RUU KUHAP, ini kan terkait dengan ada problem-problem yang belum selesai di tingkat efektivitas penegakan hukum pidana. Nah, hal ini sebenarnya harus kita lihat secara garis besar bahwa kalau kita meletakkan satu kewenangan pada satu lembaga tertentu dalam satu sistem yang sudah tertata, maka kita akan melihat bahwa akan ada lembaga lain yang akan eh, mau tidak mau akan terkait ya. Ya, contoh kalau kita bicara tentang ketika ada perubahan skema dalam konteks penanganan tindak pidana. Kalau dulu kan kalau kita bicara tentang dosis litis ini, pada dasarnya kan kejaksaan memiliki kewenangan dalam area penuntutan. Tidak ada masalah pada undang-undang sebelumnya karena konsep penuntutan dalam RUU dalam undang-undang KUHAP ya, KUHAP yang lama maupun dalam undang-undang kejaksaan yang lama itu tidak sampai pada ruang ruang yang hari ini mungkin dipermasalahkan ketika definisi dari penuntutan ini melebar. Saat ini kan dalam RUU Kejaksaan maupun dalam KUHAP itu definisi dari penuntutan itu tidak lagi hanya pada tataran bagaimana kejaksaan menjalankan fungsi penuntutannya mengajukan berkas-berkas penuntutan kepada kehakiman, tapi masuk pada ruang bahkan itu bukan hanya penyidikan itu Mbak, tapi juga masuk pada ruang-ruang penyelidikan. Problemnya adalah hal ini, benar katanya Mbak tadi, hal ini tentunya akan berimbas pada lembaga-lembaga penegak hukum yang lain, ya. Bukan hanya kepolisian, saya rasa. Kalau kita bicara tentang kewenangan untuk melakukan penyidikan, di situ ada KPK, nanti ada Komnas HAM dalam kaitannya dengan eh, apa namanya hak asasi manusia dan yang lain-lain, ya. Dalam hal ini yang kami kritisi, kami beberapa waktu yang lalu kan kami melakukan kajian ya Pak, melakukan kajian secara terstruktur terhadap dua rancangan undang-undang ini. Yang kami dapati adalah yang pertama, ada kekurang cermatan dari pembentuk undang-undang ya yang merancang ini terkait dengan bagaimana meletakkan satu definisi dalam konteks satu sistem yang sudah tertata. Pendefinisian tentang penuntutan, terus kemudian meletakkan kewenangannya begitu besar pada kejaksaan karena imbas atau dampak dari perubahan eh, konsep penuntutan itu sendiri tentunya akan mempengaruhi struktur kekuasaan dalam penegakan hukum oleh lembaga penegak hukum yang lain gitu. Dalam hal ini kalau kita bicara tentang tadi dikaitkan bagaimana domisilitis dalam konteks diferensiasi fungsional, kita harus mencermati bahwa dalam konteks penegakan hukum, dalam satu sistem hukum pidana, ada yang disebut dengan kesetaraan lembaga penegak hukum. Jadi lembaga penegak hukum itu harus dilihat dalam posisi yang setara, punya kapasitas yang sama dengan fungsi yang berbeda. Dalam konteks yang fungsi yang berbeda inilah sebenarnya dominus litis itu harus memiliki batasan yang jelas. Ya. Batasan tentang apa itu pengendalian, batasan tentang ruang lingkup bekerjanya kejaksaan menggunakan prinsip-prinsip dominus litis itu harus dijelaskan. Kalau itu tidak dijelaskan, maka yang muncul potensi yang muncul akan terjadi kasus-kasus layaknya cicak versus buaya. Hal itu akan potensial muncul ketika undang-undang ini dilahirkan nantinya, kalau memang tidak ada perubahan yang baik, tanpa adanya satu kejelasan definisi yang jelas tentang apa itu dominus litis, bagaimana peran kejaksaan kaitannya dengan pengendalian perkara. Menurut hemat kami, ya pembatasan terkait dengan definisi pengendalian perkara itu harus jelas. Memang benar pengendalian itu menjadi makna dari dominus litis. Tapi dalam konteks Indonesia, mungkin kata pengendalian itu harus dikontekskan dalam konteks Indonesia sehingga terus kemudian pemaknaannya akan lebih firm untuk semua level penegakan hukum. Jadi harus ada apa ya diferensiasi secara fungsional problemnya itu ada pada efektivitas dan efisiensi dari bekerjanya struktur. Nah, dalam hal ini mungkin kita perlu memahami konteks
eh, bagaimana budaya hukum itu sebenarnya harus diperbaiki dalam rangka untuk memperbaiki proses efektivitas dan efisiensi penegakan hukum itu sendiri. Pak Rifki tadi membahas mengenai efisiensi dan efektivitas dari iya, Pak. Kalau saya boleh melihat di RUU yang baru itu ada yang menarik nih, Pak. Kewenangan penuntut umum itu menerima laporan peristiwa pidana oleh masyarakat, kemudian, kalau memang tidak ditindaklanjuti oleh penyidik yang ada, kalau ini saya rangkum ya, Pak, penuntut umum bisa akhirnya menindaklanjuti laporan tersebut. Nah, ini saya bertanya mungkin ke Mas Bagus. Apakah hal tersebut merupakan contoh penerapan Dominus Litis yang tepat dan juga dinilai lebih efisien dibandingkan adanya diferensiasi, yang sudah diterapkan dalam KUHP yang saat ini masih berlaku di Indonesia? Oke, baik, terima kasih. Mungkin yang ditanyakan oleh Mbaknya tadi adalah terkait dengan pasal 12 ya, di mana di situ ada memang kewenangan kejaksaan bisa masuk. Saya sampaikan di sini kejaksaan bisa masuk di dalam penyidikan, bukan kejaksaan bisa melakukan penyidikan karena ada hal itu suatu hal yang berbeda. Apakah ini salah satu contoh dari dominus litis yang sebenarnya? Saya rasa itu salah satunya seperti itu. Tapi ini juga menurut kami, dalam pandangan kami ini cukup akan cenderung berpotensi menimbulkan masalah. Kenapa? Karena yang pertama, kalau kita coba lihat ya di dalam pasal tersebut itu 14 hari saat masyarakat melakukan pengaduan ke kepolisian, masyarakat tidak ada tanggapan tanpa dijelaskan terkait dengan itu persoalan seperti apa, nanti masyarakat bisa melakukan pengaduan. Kalimat ini sebenarnya sudah jelas. Masyarakat melakukan pengaduan kepada kejaksaan atau dalam hal ini kalau tidak salah kalimatnya adalah penuntut umum ya. Pengaduan bahwasanya laporannya di kepolisian tidak ditanggapi seperti itu. Dari sini sebenarnya sudah kalau menurut hemat kami ada beberapa hal yang kurang bagus. Kenapa? Karena secara tidak langsung dalam hal ini masyarakat melakukan pengaduan kepada penuntut umum bahwa di salah satu instansi yang lain, institusi yang lain tidak memberikan tanggapan atas pengaduannya. Selanjutnya, apabila kita runtut juga pasal dan masih dalam pasal 12 itu, di situ disebutkan bahwasanya penuntut umum bisa meminta eh, kepolisian untuk melakukan beberapa tindakan. Salah satunya adalah tindakan penyidikan dan lain sebagainya. Sampai dengan pada akhirnya adalah penuntut umum apabila dari pengadu memohon untuk penuntut umum melakukan penyidikan, penuntut umum bisa melakukan penyidikan. Itu sebenarnya yang terkait dalam ini. Namun segini, persoalannya di mana sih? Persoalannya kalau kita bicara terkait dengan kewenangan penyidikan ya, apabila di sini dari eh, penyusun undang-undang ini bersikap atau memiliki pemikiran bahwasanya kejaksaan harus memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, seharusnya diatur juga lebih jelas terkait dengan tupoksinya masing-masing antar instansi, sehingga nanti untuk mempersempit atau meminimalisir terkait dengan kerancuan atau tumpang tindih dari kewenangan penegakan hukum itu sendiri. Dan nanti problemnya apa? Problemnya nanti sama-sama institusi negara yang nanti akan bermasalah seperti itu. Tadi berarti kejaksaan boleh memasuki ranah penyidikan gitu ya, Pak? Berarti mereka kalau bisa dibilang memasuki, ranah dari instansi lain. Nah, kalau begitu kalau saya kutip dari pernyataan Wamenkum lagi, bukan berarti jaksa itu harus mengambil kewenangan penyidikan yang dimiliki oleh Polri, tetapi dia melakukan koordinasi dan koordinasi ini bukan koordinasi vertikal tetapi koordinasi horizontal. Ini boleh dijelaskan nggak Pak seperti apa? Apakah berkaitan juga dengan prinsip check and balance dalam suatu pemerintahan, Pak? Seharusnya gini, pada prinsipnya terkait dengan check and balance itu adalah kalau tidak salah yang mau nanti diarahkan juga bahwasanya salah satu instansi itu institusi bisa melakukan pengawasan terkait dengan itu. Dan ada kalimat yang tidak boleh dilihat dalam hal ini adalah saling, kan gitu. Satu institusi saling mengawasi dengan yang lain, itu adalah prinsip yang harus dipegang. Namun kalau kita lihat dalam khususnya dalam RUU KUHP ini, saya belum menemukan itu. Apalagi kalau kita lihat dalam pasal 12 ini jelas penuntut umum disebutkan jelas bisa melakukan tindakan
meminta kepada penyidik dari kepolisian, juga bisa melakukan arahan dan lain sebagainya, bahkan juga memberikan tindakan-tindakan yang mengambil alih terkait dengan itu. Sedangkan tidak ada timbal balik dalam hal itu. Oke, ini saya mungkin bertanya kepada, Mas Bagus dan juga Pak Rifki. Apakah, dengan keberlakuan KUHP yang sekarang itu kan tadi menerapkan prinsip diferensiasi ya, Pak, ya? Kemudian dengan adanya RUU ini, apakah kejaksaan sebagai pengendali perkara itu, dinilai menjadi suatu kemunduran dalam, penegakan peradilan di Indonesia, Pak? Kalau kita bicara tentang apakah kita butuh KUHP yang baru, butuh. Apakah kita butuh RUU kejaksaan yang baru untuk memperkuat kejaksaan, kita perlu. Karena bagaimanapun juga keduanya menjadi bagian dari proses perubahan yang diharapkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses penegakan hukum pidana. Problem kita hari ini adalah bagaimana kita meletakkan perubahan itu sehingga perubahan itu membawa kebaikan. Salah satunya adalah kita perlu menegaskan apa itu makna dominus litis. Bagaimana terus kemudian batasannya. Termasuk terus kemudian ketika di Undang-Undang Kejaksaan, rancangan Undang-Undang Kejaksaan, contoh. Terus kemudian di pasal 35 ayat 5 kalau nggak salah itu, di mana terus kemudian ada pemberian kewenangan yang terlalu berlebihan contohnya kepada kejaksaan. Dominus litis itu kan kalau dibahasakan secara eh, verbal, secara apa itu namanya, kebahasaan ya, itu kan memang pengendalian perkara. Cuman kalau kita menggunakan kata itu secara apa adanya tanpa melihat konteksnya itu akan menjadi bermasalah. Terus kemudian juga prinsip diferensiasi fungsional itu harus menjadi catatan penting kita bahwa bagaimanapun juga efektivitas dan efisiensi penegakan hukum pidana itu pada dasarnya bergantung pada kemandirian lembaga hukum untuk menjalankan fungsi-fungsinya. Itu yang perlu menjadi catatan. Tanpa adanya independensi dan kemandirian dari lembaga penegak hukum untuk menjalankan fungsinya, tidak akan pernah terjadi satu proses penegakan hukum yang berkeadilan untuk setiap orang. Ketika masing-masing lembaga penegak hukum ini memiliki porsinya sendiri-sendiri, ada batasannya masing-masing, yang terus kemudian mereka bisa terhubung dengan satu garis koordinasi yang baik, gitu, yang setara, gitu ya, dengan pembagian tugas yang jelas gitu. Sehingga di sini nanti saling mengkoreksi, saling mengimbangi sehingga terjadi proses penegakan hukum yang mungkin yang paling penting dalam proses penegakan hukum itu kan transparansi. Transparansi itu nggak akan pernah terjadi kalau terus kemudian masing-masing lembaga ini saling tumpang tindih kewenangannya. Karena yang akan muncul ketika ada dominasi yang semacam ini adalah bahasanya itu penumpukan kekuasaan di satu lembaga itu akan memunculkan korup, absolute power, corrupt absolutely, bahasanya kan gitu ya. Ketika atas satu lembaga yang begitu kuat kekuasaannya, berlimpah kekuasaannya tanpa ada satu batasan yang jelas, maka potensi korup dari suatu lembaga dalam menjalankan fungsi kekuasaan itu akan lebih besar. Pak Rifki ataupun Mas Bagus. Jadi tadi dengan kewenangan yang mungkin akan cenderung tumpang tindih ini, terlepas dari mungkin dampak ego sektoral ya, Pak. Apa sih dampak terbesar yang mungkin yang senyatanya akan dirasakan masyarakat kalau memang terjadi nanti, tumpang tindih kewenangan antar penyidik maupun penuntut umum, Pak? Ya, pastinya adalah ketidakpastian hukum, Mbak. Itu yang pertama. Ya, problem utama yang akan muncul ketika suatu proses penegakan hukum itu tidak memiliki kejelasan terkait dengan prosedur yang bakunya, hukum di kekuasaan, kewenangan dan sebagainya itu kan memunculkan ketidakpastian hukum. Itu yang paling dasar. Karena bagaimanapun juga ke depan ketika ketidakadilan itu muncul secara masif dan proses hukum itu apa sifatnya mengandung ketidakpastian hukum, maka kredibilitas dan bahasanya itu apa ya, kredibilitas pemerintahan ya dan penegak hukum itu akan dengan sendiri juga akan terkikis gitu. Satu pertanyaan terakhir mungkin bisa dari, Mas Bagus, membahas mengenai tadi Pak Rifki, berbicara soal kredibilitas penegak hukum. Jadi apakah dengan penuntut umum dalam hal ini kejaksaan sebagai, pengendali perkara, ini dapat
dinilai bagaimana kredibilitasnya, Pak? Dan apakah prinsip diferensiasi fungsional itu tetap harus dijaga atau bagaimana, Pak? Oke, jika kita berbicara terkait dengan diferensiasi fungsional ya, itu kan sebenarnya adalah pembagian peran dan kewenangan antar lembaga penegakan hukum ya. Yang saat ini itu kalau kita bisa lihat terkait dengan penyidikan itu ada di kepolisian. Nanti penuntutan ada di kejaksaan, terkait peradilan ada di hakim. Dan nanti sampai dengan pada waktu saat didakwa bersalah, nanti ada lembaga permasyarakatan seperti itu. Ada kewenangannya masing-masing. Jelas pembagian perannya seperti apa. Nah, bagaimana kalau terkait dengan dominus litis ini nanti diterapkan sebagaimana RUU KUHP yang saat ini, apabila ya dari beberapa penegak hukum mulai dari penyidik sampai dengan pelaksana tadi itu ada salah satu saja yang sudah mulai menerobos terkait dengan kewenangan dan perannya masing-masing. Saya rasa terkait dengan diferensiasi fungsional ini adanya hanya tinggal nama. Kenapa? Karena terkait dengan dia hanya tumbuh sebagai pemikiran dan konsep. Sekarang akan rancu terkait dengan peran ini tumpang tindih terkait dengan kewenangan masing-masing dari institusi yang lain. Bisa kita pastikan apapun itu kalau diberi kewenangan yang berlebih, itu ujung-ujungnya apa? Adalah potensi terkait dengan penyalahgunaan kewenangan. Penyalahgunaan kewenangannya kemana? Banyak. Itu bisa terkait dengan pemerasan, bisa terkait dengan korupsi dan lain sebagainya nanti. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Bagus dan juga Pak Rifki untuk waktunya siang ini dengan diskusi singkat kita mengenai RUU KUHP dan juga revisi Undang-Undang Kejaksaan. Terima kasih banyak Pak Rifki dan juga Mas Ya, Bagus. Baik, tadi kita sudah membahas mengenai permasalahan yang ada terkait dengan rancangan undang-undang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga revisi Undang-Undang Kejaksaan. Apakah hal ini berpotensi untuk meningkatkan peradilan di Indonesia atau justru menjadi kemunduran? Boleh tulis jawaban Anda di kolom komentar dan jangan lupa untuk like dan juga subscribe.